warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Dwi Artanti dari Universitas Muhammadiyah Purwakarta. Saya di sini sebagai moderator. Saya dan teman-teman saya akan menyampaikan terkait materi yang sudah saya dan teman-teman saya diskusikan tentang kesehatan mental menurut filsuf Al-Kindi. Hasil diskusi dari materi kami yaitu yang pertama ada biografi Al-Kindi yang akan dijelaskan oleh Anissa. Materi yang kedua yaitu tentang pandangan filsafat menurut Al-Kindi yang akan dijelaskan oleh Ayu, Kiki, dan Nita. Dan materi terakhir tentang kesehatan mental menurut Al-Kindi yang akan dijelaskan oleh Ajeng. Mari bersama-sama kita menyimak materi yang akan disampaikan oleh para teman-teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang biografi singkat Al-Kindi. Al-Kindi bernama lengkap Abu Yusuf Yakub bin Ishaq bin As-Sabah bin Imron bin Ismail bin Muhammad bin Al-Ash'ad bin Qais Al-Kindi, dikenal sebagai filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Al-Kindi dilahirkan di Kufah pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah sekitar tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Beliau mahir berbahasa Yunani. Banyak karya para filsuf Yunani diterjemahkannya dalam bahasa Arab, di antaranya karya Aristoteles dan Plotinus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pandangan filsafat Al-Kindi. Yang pertama yaitu pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi tidak memberi gambaran tentang hakikat sesuatu realitas, melainkan pengetahuan indrawi selalu berwatak dan bersifat parsial atau juz'i. Pengetahuan indrawi amat dekat dengan pengindraannya, tetapi amat jauh dari pemberian gambaran tentang alam pada hakikatnya. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Anissa tentang pandangan filsafat Al-Kindi. Yang pertama ada epistemologi Al-Kindi, pengetahuan rasional. Pengetahuan tentang sesuatu yang diperoleh dengan jalan menggunakan akal bersifat universal, tidak parsial, dan bersifat imaterial. Objek pengetahuan rasional bukan individu, tetapi genus dan spesies. Lalu yang kedua ada pengetahuan isyraki. Nah, pengetahuan isyraki di sini sendiri dimulai oleh Al-Kindi. Sebagaimana halnya banyak filosof isyraki mengingatkan adanya jalan lain untuk memperoleh pengetahuan lewat jalan isyraki atau iluminasi, yaitu pengetahuan yang langsung diperoleh dari pancaran nur ilahi. Puncak dari jalan ini ialah yang diperoleh para nabi untuk membawa ajaran-ajaran yang berasal dari wahyu kepada umat manusia. Lalu yang kedua di sini ada pandangan filsafat menurut Al-Kindi. Pandangan filsafat menurut Al-Kindi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada filsafat dan agama. Filsafat dan agama. Agama yang bersumber dari wahyu ilahi mengandung kebenaran, dan kebenaran itu dituangkan untuk manusia. Kebenaran didasarkan pada pencarian nalar manusia. Oleh sebab itu, kebenaran agama harus digali agar lebih jelas. Panggilannya ini dilakukan dengan menggunakan nalar filsafat. Lalu yang kedua ada metafisika. Metafisika ini adalah alam. Alam ini merupakan juz'iat, dalam tanda kurung particulars, yang segalanya itu terdapat materi hakiki yang disebut kuliat atau universal. Dalam istilah filsafat, hakikat yang juz'iat itu biasa disebut dengan ani'ah, dan hakikat yang kuliat disebut mahi'ah. Mahi'ah terdiri dari genus dan spesies. Tentang hakikat Tuhan, Al-Kindi mengatakan bahwa Tuhan adalah wujud yang hak sebenarnya, yang tidak pernah tiada sebelumnya dan tidak akan pernah tiada selama-lamanya, yang ada sejak awal dan akan senantiasa ada selama-lamanya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh Ayu. Yang ketiga adalah metafisika. Alam ini menunjukkan juz'iyat atau biasa disebut particulars yang segalanya itu terdapat materi hakiki yang disebut kuliat atau universal. Dalam istilah filsafat, hakikat yang juz'iyat itu biasa disebut dengan aniyah, dan hakikat kuliat disebut mahiyah. Mahiyah terdiri dari genus dan spesies. Tentang hakikat Tuhan, Al-Kindi mengatakan bahwa Tuhan adalah wujud yang hak sebenarnya, yang tidak pernah tiada sebelumnya dan tidak akan pernah tiada selama-lamanya,
yang ada sejak awal dan akan senantiasa ada selama-lamanya. Dan selanjutnya adalah nomor 4, yaitu ketuhanan Al-Kindi. Pengetahuan ilahi, divine science atau pengetahuan ilahi sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, yaitu pengetahuan langsung yang diperoleh Nabi dari Tuhan. Dasar pengetahuan ini ialah keyakinan Tuhan bagi Al-Qaeda adalah pencipta dan bukan penggerak pertama sebagaimana pendapat Aristoteles. Alam bagi Al-Kindi bukan kekal di zaman lampau, tetapi mempunyai permulaan. Pendapat Al-Kindi yang demikian menunjukkan betapa kuatnya pengaruh ilmu kalam pada waktu itu. Oke, baik, karena pengetahuan ilahi menurut Al-Kindi itu sudah dijelaskan oleh Kirana Aulia, selanjutnya saya akan menjelaskan pengetahuan manusiawi menurut Al-Kindi. Human science atau filsafat dasarnya ialah pemikiran. Filsafat baginya ialah pengetahuan tentang yang benar. Tujuan agama ialah menerangkan apa yang benar dan apa yang baik. Seperti itu pula tujuan filsafat. Agama di samping wahyu mempergunakan akal, dan filsafat juga mempergunakan akal. Dan yang selanjutnya adalah jiwa dan akal. Menurut Al-Kindi, jiwa atau roh tidak tersusun, tetapi memiliki arti penting, sempurna, dan mulia. Substansinya berasal dari substansi Tuhan yang hubungannya dengan manusia sama dengan hubungan cahaya dengan matahari, karena pada hakikatnya bersifat ilahi dan spiritual. Maka jiwa berbeda dengan tubuh dan bahkan bertentangan dengannya. Dan yang kedua, akal sebagai agen pengetahuan yang mengontrol proses pembentukan pengetahuan melalui bantuan pengalaman indrawi. Bagi Al-Kindi, merupakan potensi yang ada dalam jiwa dan berkemungkinan untuk bergerak dari potensialitas menuju aktualitas. Al-Kindi mendefinisikan jiwa sebagai berikut. Kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alamiah, mekanistik, dan memiliki kehidupan yang energik, atau kesempurnaan fisik alami yang memiliki alat dan mengalami kehidupan. Dalam hal jiwa, Al-Kindi lebih dekat dengan pandangan Aristoteles. Menurut Al-Kindi, bahwa jiwa memiliki 3 daya. Yang pertama ialah daya berpikir, yang kedua daya marah, yang ketiga daya syahwat. Menurut Al-Kindi juga, akal terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama, akal yang masih bersifat potensial. Yang kedua, akal yang telah keluar dari potensial menjadi aktual. Yang ketiga, akal telah mencapai tingkat kedua dari aktualisasi. Konsep kebahagiaan menurut Al-Kindi ialah kebahagiaan sejati bagi manusia bukanlah kenikmatan yang bersifat indrawi, duniawi, dan artifisial, tetapi berupa kenikmatan indrawi dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga dia memancarkan cahaya dan rahmat kepadanya. Walhasil, pada saat itu, manusia merasakan kenikmatan abadi di atas segala kenikmatan indrawi yang dapat dicapai dari kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana pencegahan dan penyembuhan gangguan kejiwaan menurut Al-Kindi. Al-Kindi mengemukakan bahwa gangguan kejiwaan atau psikis ini harus dicegah sebagaimana mencegah gangguan fisik. Perbaikan dan penyembuhan jiwa dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, sabar dalam memperbaiki diri melebihi kesabaran dalam penyembuhan gangguan fisik. Yang kedua itu, membiasakan diri melaksanakan kebiasaan terpuji pada hal-hal yang sepele. Yang ketiga itu, mendisiplinkan kebiasaan terpuji pada hal-hal yang sulit. Selanjutnya, meningkatkan pembiasaan yang lebih besar daripada itu. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang kurang tepat. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.